Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Ya, selamat pagi para pemirsa yang ada di rumah. Kami mengucapkan terima kasih buat semua pemirsa yang tetap mengikuti acara kami di acara podcast RSKM. Kami juga tak lupa menyapa bagi para pasien dan keluarga pasien yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Kami berdoa bagi Anda semua untuk tetap semangat, sehat, dan pulih dari sakit yang Anda derita saat ini. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang sesuatu yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Ya, kita kedatangan tamu ya. Tamu ini sangat spesial, yaitu seorang pastoral. Ya, nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang pendampingan pastoral. Ya, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Semoga Anda semua ada dalam keadaan yang bahagia, penuh dengan sukacita, gitu ya. Ya. Terlepas dari apapun situasi dan kondisi yang saat ini mungkin sedang dirasakan. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Diah Eka Siwi. Wow, ya Bu. Ya. Dia itu perempuan, Eka itu anak. Eka itu satu ya? Eka itu satu. No. Ya, lupa saya ya. Dia perempuan, Eka itu satu, Siwi itu anak. Jadi saya anak perempuan yang pertama. Wow, luar biasa. Iya. Ini bekerja di mana dan ini kedudukannya seperti apa ya Bu ya? Oh iya. Saya adalah seorang pendeta. Wow, pendeta saya harus. Saya pendeta yang memang ditugaskan khusus oleh GKJW untuk menjadi pendeta di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Oh iya. Akan tetapi di sini saya sebagai kepala pastoral. Gitu. Apa itu Bu pastoral Bu? Pastoral. Nah, pasti penasaran ya? Iya, saya penasaran. Ini saya belum tahu ini apa sih pastoral, tugasnya apa sih itu Pastoral itu lebih gampangnya seseorang yang bertugas sebagai seperti seorang gembala gitu lah. Gembala itu kan mengayomi, terus tukang angon. Ya, kalau saja ya. bisa jadi seperti ya mengayomi, tukang angon, menolong dombanya, gitu ya. Itu sih pastoral. Seorang pastor yang memiliki jiwa seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit ya otomatis tugas saya untuk mendampingi setiap pasien yang sedang sakit dirawat. Begitu juga mendampingi karyawan tentunya. Gitu. Iya. Baik. Seorang pendamping ya. Itu kan di rumah sakit ini banyak ya Bu ya. Pasien-pasien itu tidak hanya seorang yang Kristen ya. Iya, atau karena kena rumah sakit Kristen, jadi salah satunya ada pastoral ini. Iya. Ya. Untuk yang beragama lain ini bagaimana ya? Ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini pasien rawat inapnya kalau dilihat, kalau diprosentase gitu ya, yang agamanya Kristen itu hanya sekitar 10% dari keseluruhan pasien. Misalnya dari 80 pasien rawat inap yang Kristen itu biasanya cuma 8. Berarti selebihnya itu kebanyakan sih Muslim ya. Nah, meskipun demikian yang namanya pendampingan pastoral atau lebih mudahnya pendampingan spiritual itu kami berikan untuk semua pasien. Dan tidak memandang apa itu latar belakang agamanya, latar belakang sukunya, begitu enggak. Jadi setiap pasien yang dirawat di Rumah Sakit Kristen Mojowarno semuanya berhak untuk mendapatkan pendampingan pastoral atau pendampingan spiritual. Nah, namun tetap kami selaku petugas pastoral di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, walaupun ini adalah rumah sakit Kristen, kami tidak membawa bendera kekristenan yang punya misi nih. Kalau saya mendampingi pasien A begitu ya, yang keyakinannya Muslim, misinya nanti selesai pendampingan orang-orang ini harus masuk Kristen. Tidak seperti itu ya. Jadi memang pendampingan yang kami lakukan itu lebih bersifat umum. Ya, jadi itu diberikan kepada seluruh pasien. Nah, seumpama ketika nanti kami berkunjung
MOU begitu ya. Terus pasiennya mau menolak. Bu, saya tidak mau didampingi oleh petugas kerohanian yang notabene adalah orang Kristen. Oh, tentu saja saya menerima dengan sangat terbuka. Saya menghargai apa yang menjadi haknya pasien, sehingga ya sudah, kalau memang tidak mau, ya tidak apa-apa. Bu, misalnya kami seorang pasien yang bukan beragama Kristen ya Bu ya. Iya. Tapi kami ingin mendapatkan pendampingan sesuai dengan agama kami. Iya. Itu apa yang bisa dilakukan oleh tenaga pastoral? Oh iya, bisa sekali. Jadi kami itu sebenarnya punya MOU dengan pemuka-pemuka agama yang lain. Oh, gitu. Jadi kan kalau di sini memang rumah sakit Kristen, tentu saja tim pastoralnya, tim pendampingnya adalah orang-orang Kristen gitu ya. Dan secara khusus saya sebagai seorang pendeta. Tetapi kami juga punya MOU dengan pemuka agama lain, misalnya agama Islam ada, Katolik ada, Hindu ada, Buddha ada. Jadi kalau misalnya pasien itu memang membutuhkan sebuah pendampingan yang khusus, gitu ya. Pokoknya saya maunya didampingi oleh pemuka agama sesuai dengan agama yang saya anut, boleh sekali. Nanti tinggal ngomong saja, terus saya yang akan menghubungkan kepada pemuka agama tersebut, dan nanti pasti pemuka agama itu akan datang. Wow, biasa ya. Para sahabat RSKM, ternyata di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini sistem pengobatannya secara holistik ya Bu ya. Dalam arti biopsikososius dan spiritual. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang di bidang spiritual. Jadi di RSKM ini tidak memandang suatu agama. Kalau membutuhkan suatu pendampingan, otomatis dari pastoral ini akan mau fasilitasi bagi sahabat-sahabat atau saudara yang ada di RSKM ini. Tidak hanya Kristen saja, ternyata universal sekali ya. Oh ya Bu, mengenai pendampingan ini kan ada namanya pastoral healing atau kesembuhan secara rohani ini. Saya ingin bertanya, apakah dalam penyembuhan ini hanya terpaku pada suatu keyakinan agama atau keyakinan tertentu, misalnya keyakinan tentang adat, tentang apa itu, apa juga seperti itu Bu ya? Secara luas gitu pendampingannya. Kalau pastoral healing sih sebenarnya menurut saya sih nggak terpaku pada satu agama tertentu. Oh gitu ya Bu. Karena itu lebih pada keyakinan seseorang yang sedang sakit itu. Nah, saya jadi ingat motonya Rumah Sakit Kristen Mojowarno kan, pangandelmu kami tulungi kowe. Wow, Nah, iya. jadi artinya pangandelmu kami tulungi kowe. Itu artinya apa? Ini bahasa Jawa ini. Bahasa Jawa ya. Jadi pangandelmu kami tulungi kowe itu artinya imanmu yang akan menyelamatkan kamu. Oh, gitu ya. Imanmu yang akan menyelamatkan kamu. Artinya begini, ketika pasien datang ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan beriman, meyakini bahwa oh nanti kalau saya dirawat di Rumah Sakit Kristen Mojowarno saya akan sembuh, maka hal itu pula yang menjadi penyemangat dalam proses pengobatan, perawatan yang dijalani. Bahkan dengan adanya spirit yang demikian itu, apa ya, ucapanmu itu adalah doa ya, gitu ya Pak, betul ya. Sehingga kita sama artinya berdoa pada Tuhan. Nah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa orang percaya itu besar kuasanya, gitu ya. Oh, luar biasa ini. Semoga itu juga yang benar-benar akan terjadi. Jadi sesuai dengan apa yang diyakini kan begitu. Nah ini berhubungan dengan itu tadi ya, pastoral healing ya. Jadi secara tidak langsung keyakinan yang kita miliki ketika kita datang berobat, pangandelmu kami tulungi kowe. Nah ini kan juga enggak kita enggak terpatok pada oh ini yang pangandelmu kami tulungi kowe itu hanya orang Kristen. Udah. Tapi setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno dapat membaca moto itu, dan semoga itu juga yang tertanam di dalam hatinya. Oh ya Bu, ketika misalnya saya menghadapi misalnya saudara atau beberapa rekan-rekan saya ini kan misalnya didiagnosa satu penyakit yang kronis yang bagi saya mungkin tidak ada harapan. Bagaimana tugasnya seorang pastoral ini untuk bagi pasien-pasien yang ya mungkin dalam tanda kutip sudah tidak ada harapan lagi dalam
kesembuhannya itu. Iya. Jadi memang kalau kita berhubungan dengan orang sakit gitu ya, kita kan pasti tahu ada penyakit-penyakit tertentu, penyakit terminal gitu ya, Pak. Penyakit yang memang dalam tanda kutip sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, begini, ketika kita berbicara mengenai kehidupan manusia, setiap manusia itu pasti pada akhirnya akan mengalami yang namanya kematian. Ya, nggak tahu kapan itu setiap orang pasti akan mati. Nah, sekarang jika memang ada pasien yang dalam kondisi seperti itu, tugas kita sebagai pastor adalah mendampingi mereka supaya mereka nantinya siap untuk menghadapi kematian. Baik itu pasiennya maupun keluarganya. Jadi memang bagaimana ya, orang itu kan ya nantinya pasti akan mati, tapi mati yang seperti apa? Apakah mati yang karena terpaksa atau mati yang tidak siap, ataukah mati dengan bahagia? Ini jadi ini gimana sih caranya supaya mati dengan bahagia? Itu yang menjadi salah satu tugas kami, mati dengan penuh kesiapan menuju dunia yang berbeda, kan begitu ya, kematian kita bertemu dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Tidak hanya masalah kesembuhan aja ya, Iyalah. Tapi juga masalah harapan di masa mendatang jika tidak bisa sembuh. Iya, Bu Pendeta, saya ingin sedikit tanya ya, apakah yang Anda tangani beberapa waktu ini itu ada pengalaman-pengalaman yang menarik, Bu Pendeta? Bisa diceritakan tentang pendampingan pasien ini? Ada yang orang, saya itu loh didampingi pastoral itu rasanya bahagia, terus ada yang saya menolak, itu bagaimana? Begini, kalau berdasarkan pengalaman saya di sini sudah hampir 4 tahun ya, gitu. Lama banget ya. Baru lah. Iya, 4 tahun itu puji Tuhan sih tidak ada sih yang menolak kedatangan saya sebagai petugas. Luar biasa mungkin. Iya, karena saya juga tidak membawa diri saya tidak memperkenalkan sebagai seorang pendeta ya, yang memang saya memperkenalkan diri sebagai petugas kerohanian yang memang bertugas untuk mengunjungi pasien, mendampingi pasien gitu, sehingga mereka juga tidak merasa dalam tanda kutip, aku kok kata di Kristeno kan begitu. Tidak ada seperti itu. Jadi mereka welcome dengan kedatangan saya. Oke. Nah, kalau pengalaman yang menarik itu begini. Jadi ada satu orang pasien yang memang datang ke sini, keluhannya asam lambungnya naik, mual-mual, tidak mau makan karena muntah begitu ya, pusing gitu. Nah, suatu ketika dokter yang merawat itu memang minta tolong ke saya untuk mendampingi pasien ini. Gitu. Nah, karena titipan dari si dokter ini tadi, ya otomatis saya akan datang untuk mengunjungi. Walaupun tidak titipan ya saya kunjungi sebenarnya. Tapi karena titipan berarti ada sesuatu yang khusus. Bu, tolong pasien ini dikunjungi ya, karena sepertinya ini berkaitan dengan kondisi kejiwaannya gitu. Nah, oke lah, saya kunjungi. Ternyata memang benar, saya ajak ngobrol gitu, saya memperkenalkan diri, terus orang ini welcome juga, ngobrol dengan baik gitu. Terus akhirnya saya tidak perlu menceritakan ya masalahnya apa ya. Namun di akhirnya itu dia merasa, oh iya ya, setelah saya ngobrol, setelah saya cerita, rasanya sakit saya sudah hilang. Luar biasa ini ya. Benar. Terus ya Bu ya, saya kok sudah nggak ngerasa sakit ya. Nah, ya memang kalau menurut saya kan namanya penyakit itu kadang juga dari pikiran juga, dari hati, dari perasaan juga, dari sisi spiritual juga pengaruh juga Pak. Jadi memang kadang ada penyakit-penyakit tertentu itu yang bisa disembuhkan dengan cara yang seperti ini, dengan didampingi. Gitu. Iya. Tidak hanya secara bio atau secara kedokteran aja, tapi dalam hal-hal tertentu memang
ada yang memerlukan pendampingan. Iya, betul sekali. Tentang persepsi tentang penyakit, tentang penyakit, harapannya gitu. Harapannya. Oh iya Bu, bagi keluarga-keluarga yang selain dalam arti beragama Kristen itu kan bisa menghubungi pemuka agama lain. Apakah itu bisa pendampingan dari mulai dia sakit atau bahkan maaf ya mungkin meninggal itu apakah bisa dilakukan di rumah sakit? Bisa semuanya sih Pak, tergantung permintaan dari keluarga. Kalau memang itu pendampingan dari pemuka agama lain. Jadi tinggal mintanya keluarga seperti apa. Kalau misalnya, oh iya saya sudah meninggal nih ceritanya. Terus saya minta didampingi oleh pemuka agama Muslim. Boleh? Bisa menghubungi, ya. Jadi nanti ngomong saja ke perawatnya nanti akan ngomong ke saya hubungkan ke pemuka agamanya datang. Wow. Sudah sesimpel itulah. Luar biasa ya. Iya. Di rumah sakit Kristen Mojowarno ini tidak hanya satu dalam kutip agama ya, tapi semua bisa difasilitasi dari pastoral. Ya, terutama bagi sahabat-sahabat RSKM yang memerlukan pendampingan, penguatan iman, penguatan spiritual, silakan menghubungi Ibu Pendeta Siwi sebagai koordinator di unit pastoral. Oh iya, closingnya ya, ini penutupnya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan pada pemirsa untuk pasien juga rumah sakit yang ada di rumah sakit Kristen Mojowarno mengenai rumah sakit ini tentang pastoral. Silakan. Saya ingin menyampaikan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi ketika Anda sedang sakit, gitu ya, sedang dalam pergumulan, maka senantiasa milikilah hati yang gembira, supaya setiap pengobatan yang dijalani boleh berjalan dengan lancar dan niscaya itu pasti akan segera membawa kesembuhan. Nah, tapi jangan punya semangat yang patah ya. Karena semangat yang patah itu mengeringkan tulang, bisa membuat yang sakit tambah sakit lagi. Ya. Dan kami petugas pastoral di sini siap untuk mendampingi Anda yang membutuhkan sentuhan spiritual dari kami. Sekian ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kedatangannya Bu Pendeta sebagai unit pastoral. Kami sangat sekarang terbuka dengan itu ya tugasnya. Tidak hanya ini tapi itu. Ya, terima kasih untuk kedatangannya. Kami ucapkan terima kasih juga pada para pemirsa yang ada di rumah maupun para pasien, penunggu pasien yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Jangan segan-segan untuk menghubungi pastoral jika ingin mendapatkan pendampingan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam saya dari RS